Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai 4 model dari model secara umum pada pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu waterfall atau pendekatan air terjun, kemudian adalah pengembangan evolusioner, dan kita bahas berikutnya transformasi formal dan perakitan atau assembling. Nah, yang pertama kita bahas dahulu model waterfall. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert D. Bennington. Beliau memperkenalkan ini pada 29 Juni 1956. Nah, beliau memperkenalkan ini di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computers pada tahun ini. Kemudian presentasi tersebut menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk SAGE, Semi Automatic Ground Environment. Nah, waterfall itu sendiri merupakan salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup yang klasik, yang mana menekankan pada fase yang beruntun dan sistematis. Nah, untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Adapun tahapan dalam waterfall ini, yang pertama yaitu requirement. Requirement ini, pada tahap ini pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti fungsinya atau kegunaannya, fungsi dari software yang diinginkan oleh pengguna, dan kemudian batasannya, batasan software atau boundary software. Nah, informasi tersebut biasanya diperoleh melalui interview, survei, ataupun discussion atau diskusi. Setelah itu informasi dianalisa sehingga mendapatkan data-data yang lebih lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan. Kemudian tahap kedua adalah desain. Pada tahap desain ini dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Poin ketiga adalah implementation. Proses penulisan code ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Nah, dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih terhadap modul yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Berikutnya adalah integration dan testing. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya, mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap 4. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai dengan desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Poin kelima adalah operation dan maintenance. Operation dan maintenance ini merupakan tahapan akhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Nah, adapun kelebihan dari metode waterfall ini, yang pertama, workflow yang jelas. Dengan menggunakan model SDLC jenis ini mempunyai rangkaian alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya, serta dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Berikutnya adalah hasil dokumentasi yang baik. Waterfall, seperti yang kita definisikan tadi, dia merupakan pendekatan yang sangat metodis, di mana setiap informasi akan tercatat dengan baik dan terdistribusi kepada setiap anggota tim secara cepat dan akurat. Dengan adanya dokumen, maka pekerjaan dari setiap tim akan menjadi lebih mudah serta mengikuti setiap arahan dari dokumen tersebut. Kemudian yang ketiga,
dapat menghemat biaya. Nah, kelebihan yang selanjutnya tentu saja dari segi research dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan model ini. Jadi, dalam hal ini klien tidak dapat mencampuri urusan dari tim pengembang aplikasi, sehingga pengeluaran biaya menjadi lebih sedikit. Berbeda dengan metode agile, yang mana klien dapat memberikan masukan dan feedback kepada tim developer terkait dengan perubahan atau penambahan beberapa fitur, sehingga perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada waterfall. Kemudian poin keempat, digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Nah, metode ini dinilai sangat cocok untuk menjalankan pembuatan aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan prosedur kerja yang kompleks. Akan tetapi, model ini juga dapat digunakan untuk proyek berskala kecil dan menengah. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek yang diambil. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kelemahannya. Adapun kelemahan dari metode waterfall ini, yang pertama, dia membutuhkan tim yang solid. Untuk menggunakan model SDLC ini, tentu saja membutuhkan dukungan dari setiap stakeholder yang ada. Setiap tim harus mempunyai kerjasama dan kondisi dan koordinasi yang baik. Dikarenakan apa? Apabila salah satu tim tidak dapat menjalankan tugas dengan semestinya, maka akan sangat berpengaruh terhadap alur kerja tim yang lain. Kemudian yang kedua, masih kurangnya fleksibilitas. Semua tim dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan di awal, sehingga klien tidak dapat mengeluarkan pendapat dan feedback kepada tim pengembang. Klien hanya dapat memberikan masukan pada tahap awal perancangan sistem perangkat lunak saja. Nah, yang ketiga, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Nah, dengan model waterfall, customer tidak dapat melihat gambaran sistem secara jelas. Berbeda dengan model agile yang dapat terlihat dengan baik meskipun masih dalam proses pengembangan. Poin keempat, membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, proses pengerjaan dengan menggunakan waterfall terbilang cukup lama jika dibandingkan dengan model SDLC yang lain. Kenapa? Karena tahapan pengerjaan aplikasi yang dilakukan satu persatu membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Sebagai contoh, tim developer tidak akan bisa melakukan proses coding jika tim desainer belum menampilkan tampilan desain dari aplikasi. Itu salah satu contohnya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pengembangan evolusioner. Ada dua jenis pengembangan evolusioner ini. Nah, pengembangan evolusioner berdasarkan pada ide untuk mengembangkan implementasi awal. Dia memperlihatkan kepada user untuk dikomentari dan memperbaiki versi demi versi. Pengembangan evolusioner berdasarkan pada ide untuk mengembangkan implementasi awal. Dia memperlihatkan kepada user untuk dikomentari dan memperbaikinya versi demi versi sampai sistem memenuhi persyaratan. Tidak ada kegiatan spesifikasi, pengembangan dan validasi yang terpisah. Alih-alih kegiatan ini dilakukan pada saat yang bersamaan dengan feedback yang cepat untuk masing-masing kegiatan. Adapun jenis pengembangan evolusioner ini ada dua. Yang pertama, pengembangan eksploratory. Tujuannya di sini untuk pengembangan eksploratory itu adalah untuk bekerja dengan pelanggan untuk menyelidiki persyaratan mereka dan mengirimkan sistem akhir. Pengembangan dimulai dengan bagian-bagian sistem yang dipahami. Sistem berubah dengan adanya fitur-fitur baru sesuai dengan usulan pelanggan. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah prototype yang dapat dibuang. Tujuan pengembangan evolusionernya adalah untuk memahami persyaratan pelanggan dan dengan demikian mengembangkan definisi persyaratan yang lebih baik untuk sistem. Prototype berkonsentrasi pada eksperimen dengan persyaratan pelanggan tidak dipahami dengan baik. Nah, pendekatan evolusioner terhadap pengembangan, berbicara mengenai pendekatan evolusioner terhadap pengembangan perangkat lunak seringkali lebih efektif dari pendekatan air terjun dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Keuntungan proses evolusioner ini adalah
spesifikasi dapat dikembangkan secara incremental. Sementara user dapat pemahaman yang lebih baik dari masalah mereka. Sistem perangkat lunak dapat merefleksikan. Namun demikian, dari sudut pandang rekayasa dan manajemen, ada 3 masalah dengan cara ini. Yang pertama, ada 3 masalah dalam kasus ini. Yang pertama, proses tidak bisa dilihat. Manajer memerlukan hasil reguler untuk mengukur kemajuan jika sistem dikembangkan dengan cepat. Tidaklah efektif dari segi biaya jika dihasilkan dokumen yang merefleksikan setiap versi sistem. Kemudian yang kedua, sistem seringkali memiliki struktur yang buruk. Perubahan yang terus-menerus cenderung merusak struktur perangkat lunak. Penyesuaian perubahan perangkat lunak menjadi kian sulit dan mahal. Kemudian yang ketiga, mungkin diperlukan alat bantu dan teknik khusus. Nah, keperluan ini memungkinkan pengembangan yang cepat, tetapi mungkin tidak kompatibel dengan alat bantu dan teknik lain, dan relatif hanya sedikit orang yang memiliki keahlian untuk pemakaian ini. Nah, inilah pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.